Selamat siang, Namo Buddhaya Bu Vina, nama saya Francis Mitra Seltan dari 12 Saka 1. Saya pada hari ini akan mempresentasikan mengenai cerita pendek atau biasanya disebut dengan cerpen. Pengertian cerpen adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata, melainkan hanya dibuat-buat. Jumlah kata dalam cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Penulisan cerpen juga menggunakan gaya bahasa yang naratif. Tujuan cerpen adalah untuk mengungkapkan perasaan si penulis dan menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita, dan juga dapat menghibur para pembaca sehingga si pembaca dapat memperoleh hiburan atau mendapatkan teguran dan juga sebuah nasihat dari sebuah cerpen. Selanjutnya ada fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif. Fungsi ini yang memberikan rasa senang, gembira, dan terhibur kepada para pembacanya. Kemudian fungsi deduktif. Fungsi ini yang mengarahkan dan mendidik para pembacanya kepada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang dimuat di dalam cerpen. Selanjutnya, fungsi estetis. Fungsi ini yang memberikan kaidah kepada para pembaca karya sastra cerpen. Selanjutnya, fungsi moralitas adalah fungsi yang mengandung atau memiliki nilai moral, yaitu moral yang baik maupun yang tidak baik. Bagi pembacanya, fungsi ini mengharapkan pembacanya dapat mengetahui akibat dari moral yang tidak baik bagi dirinya, sehingga ia tidak akan melakukan moral yang tidak baik tersebut. Selanjutnya, fungsi religius. Fungsi ini yang mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi pembacanya. Selanjutnya ada unsur intrinsik cerpen. Di dalam sebuah cerpen pastinya memiliki tema. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Selanjutnya ada alur atau plot. Alur merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur cerita, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya ada setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Selanjutnya sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandangan pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama dan pelaku sampingan. Sedangkan sudut pandangan orang ketiga terdiri dari serba tahu dan pengamat. Selanjutnya ada watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis baik, antagonis jahat, dan netral. Netral ini bersifat tidak memihak kepada dua-duanya. Selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Next. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Jarang sekali pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain. Kemudian terdapat latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat ini akan membantu berlangsungnya jalan cerita. Biasanya juga mempengaruhi isi cerita. Kemudian terdapat biografi pengarang yang memaparkan biodata, riwayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh.
dan lengkap dari pengarangnya. Kemudian terdapat aliran sastra. Aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Kemudian terdapat kondisi psikologis pengarang yang berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerita pendek. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Menggunakan pendeskripsian yang kuat. Dalam mendeskripsikan fisik tokoh, penulis menggunakan kata-kata sifat atau perbandingan. Hal ini juga yang dibutuhkan untuk menggambarkan suasana, seperti suasana di sawah ataupun di sebuah gua. Kepiawaian penulis sangat dibutuhkan agar semakin membuat pembaca menyelam ke dalam ceritanya. Kemudian menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan untuk menunjukkan latar tempat ataupun waktu, seperti pada pagi hari di sebuah desa, pada dini hari, dan sebagainya. Kemudian menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung ataupun berupa dialog. Kemudian menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif. Menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif seperti Dewi Pagi yang berarti matahari, surga dunia yang berarti merujuk pada tempat-tempat hiburan atau pariwisata. Kemudian menggunakan bahasa yang informal ataupun semi-formal. Meskipun demikian, tanda baca digunakan secara tepat berdasarkan aturan PUEB. Selanjutnya ada contoh karya cerpen. Suratmu itu tidak akan pernah terkirim, karena sebenarnya kamu hanya ingin berbicara pada dirimu sendiri. Kamu ingin berdiskusi dengan angin, dengan wangi 11 tangkai setiap malam yang kamu beli dari tukang bunga berwajah memelas, dengan nyamuk-nyamuk yang cari makan, dengan malam, dengan detik jam, tentang dia yang tidak pernah kamu mengerti, dia racun yang membunuhmu perlahan, dia yang kamu reka dan kamu cipta. Sebelah darimu menginginkan agar dia datang, membencimu hingga muak. Dia mendekati gila, menertawakan segala kebodohannya, kekhilafahnya untuk sampai jatuh hati padamu, menyesalkan magis yang hadir naluriah setiap kali kalian berjumpa. Akan kamu kirimkan lagi tiket bioskop dan restoran, semua tulisannya, dari mulai nota sebaris sampai doa berbaik-baik. Dan celakalah pipinya karena beli, karena asap dan abu dari benda-benda yang dihanguskan. Bukti-bukti bahwa kalian pernah saling tergila-gila, kebaran masuk ke matanya. Semoga ia pergi dan tak pernah menoleh kembali. Hidupnya pasti akan lebih mudah. Tapi sebelah dari kamu menginginkan agar dia datang, menjemputmu mengamini kalian, dan untuk kesekian kali jatuh lagi segila-gilanya sampai batas gila dan waras pupus dalam kesadaran murni akan cinta. Kemudian mendamparkan dirilah kalian di sebuah alam tak dikenal untuk membaca ulang semua kalimat, mengenang setiap inci perjalanan, perjuangan, dan ketabahan hati. Betapa sebelah darimu percaya bahwa setetes air pun akan terhitung. Tak ada yang mengalir mubazir. Segalanya pasti bermuara di satu samudra yang tak terbatas.
lautan merdeka yang bersanding sejajar dengan cakrawala. Dan itulah tujuan kalian. Kalau saja hidup tak berevolusi, kalau saja semua momen dapat selamanya menjadi fosil tanpa terganggu, kalau saja kekuatan kosmik mampu stagnan di satu titik, maka tanpa ragu kamu akan memilih satu detik bersamanya untuk diabadikan. Cukup satu detik yang segenap keberadaannya dipersembahkan untuk bersamamu, dan bukan dengan ribuan hal lain yang menanti untuk dilirik pada detik berikutnya. Berapa kamu rela membantu untuk itu? Tapi hidup ini cair, semesta ini bergerak, realitas berubah, seluruh simpul dari kesadaran kita berkembang mekar. Hidup akan mengikis apa saja yang memilih diam, memaksa kita untuk mengikuti arus agungnya yang jujur tapi penuh rahasia. Kamu tidak terkecuali. Kamu takut karena ingin jujur, dan kejujuran menyudutkanmu untuk mengakui kamu mulai ragu. Dialah bagian terbesar dalam hidupmu, tapi kamu cemas. Kata sejarah mulai menggantung hati-hati di atas sana. Sejarah kalian, konsep ini menakutkan sekali. Sejarah memiliki tampuk istimewa dalam hidup manusia, tapi tidak lagi melekat untuk pada realitas. Sejarah seperti awan yang tampak padat berisi, tapi ketika disentuh menjadi embun yang rapuh. Skenario perjalanan kalian mengharuskanmu untuk sering menyejarahkannya, merekamnya, lalu memainkannya ulang di kepalamu sebagai sang kekasih impian, sang tujuan, sang inspirasi bagi segala mahakarya yang termuntahkan ke dunia. Sementara dalam setiap detik yang berjalan, kalian seperti musafir yang tersesat di padang, berjalan dengan kompas masing-masing tanpa ada usaha saling mencocokkan. Sesekali kalian bertemu, berusaha saling toleransi atas nama cinta dan perjuangan yang tidak boleh sia-sia. Kamu sudah membayar mahal untuk perjalanan ini. Kamu pertaruhkan segalanya demi apa yang kamu rasa benar, dan mencintainya menjadi kebenaran tertinggimu. Lama baru kamu menyadari bahwa pengalaman merupakan bagian tak terpisahkan, dan hubungan yang diikat oleh seutas perasaan mutual. Lama bagi kamu untuk berani menoleh ke belakang, menghitung berapa banyaknya pengalaman nyata yang kalian alami bersama. Sebuah hubungan yang dibiarkan tumbuh tanpa keteraturan akan menjadi hantu yang tidak menjejaki bumi, dan alasan cinta yang tadinya diagungkan bisa berubah menjadi utang moral, investasi waktu, petasan, serta perdagangan kalkulatif antar dua pihak. Cinta butuh dipelihara, bahwa di dalam sepak terjangnya yang serba mengejutkan, cinta ternyata masih butuh mekanisme agar mampu bertahan. Cinta jangan selalu ditempatkan sebagai iming-iming besar, atau seperti ranjau yang tahu-tahu meledakanmu. Entah kapan dan kenapa, cinta yang sudah dipilih sebaiknya diikutkan di setiap langkah kaki. Merekatkan jemari dan berjalanlah kalian bergandengan. Karena cinta adalah mengalami. Cinta tidak hanya pikiran dan kenangan. Lebih besar, cinta adalah dia dan kamu. Interaksi, perkembangan dua manusia yang terpantau agar tetap harmonis. Karena cinta pun hidup, dan bukan cuma maskot untuk disembah sujud. Kamu ingin berhenti membaca tombol tunda. Kamu ingin berhenti menyumbat denyut alami hidup dan membiarkannya berguling tanpa beban. Dan kamu tahu, itulah yang tidak bisa dia berikan kini. Hingga akhirnya di meja itu, kamu dikelilingi tulisan tangannya yang tersisa. Kamu baru sadar betapa tidak adilnya ini semua. Kenapa harus kamu yang kebagian tugas dokumentasi dan arsip, sehingga cuma kamu yang tersiksa? Jangan heran jika kamu menangis jadi-jadinya. Dia yang tidak pernah menginginkan gambar rupamu pasti tidak tahu apa rasanya menatap mata satu sosok, membayangkan rasa sentuh dari helai rambut yang polos
tanpa busa pengeras. Rasa hangat uap tubuh yang mampu kamu hafal betul temperaturnya. Dan kamu hanya bisa berbagi kesedihan itu, ketidakrelaan itu, kelemahan itu dengan wangi bunga yang melangu, dengan nyamuk-nyamuk yang putus asa, dengan malam yang pasrah digusur pagi, dengan detik jam dinding yang gagu karena habis daya. Sampai pada halaman kedua suratmu, kamu yakin dia akan paham, atau setidaknya setengah memahami betapa sulitnya perpisahan yang dilakukan sendirian. Tidak ada sepasang mata lain yang mampu meyakinkanmu bahwa ini memang sudah usai. Tidak ada kata peluk, cium, atau langkah kaki beranjak pergi yang mampu menjadi penanda dramatis bahwa sebuah akhir telah diputuskan bersama. Atau sebaliknya, tidak ada sergahan yang membuatmu berubah pikiran. Tidak ada kata jangan yang mungkin apabila diucapkan dan ditindakkan dengan cepat akan membuatmu menghambur kembali dan tak mau pergi lagi. Kamu pun tersadar. Itulah perpisahan paling sepi yang pernah kamu alami. Ketika surat itu tiba di titiknya yang terakhir, masih ada sejumput kamu yang bertengger tak mau pergi. Dan perbatasan usai dan tidak usai. Bagian dari dirimu yang merasa paling bertanggung jawab atas semua yang sudah kalian bayarkan bersama demi mengalami perjalanan hati dahsyat itu. Dirimu yang mini tapi keras kepala memilih untuk tidak ikut pergi bersama yang lain, menetap untuk terus menemani sejarah. Dan karena waktu semakin larut, tenagamu pun sudah menurut. Maka kamu akan membiarkan si kecil itu bertahan semaunya. Mungkin suatu saat, apabila sekelumit dirimu itu mulai kesepian dan bosan, ia akan berteriak-teriak ingin pulang. Dan kamu akan menjemputnya, lalu membiarkan sejarah membentengi dirinya dengan tembok tebal yang tak lagi bisa ditembus. Atau mungkin ketika sebuah keajaiban mampu menguak kekeruhan ini, jadilah ia semacam mercusuar, kompas, bintang selatan yang menunjukkan jalan pulang bagi hatimu untuk akhirnya menemuiku. Aku yang merasakan apa yang kau rasakan, yang mendamba untuk mengalami. Aku yang telah menuliskan surat-surat cinta padamu, surat-surat yang tak pernah sampai. Contoh video sebelumnya adalah contoh karya cerpen yang berjudul Surat Tak Pernah Sampai, karya Dewi Lestari. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Namo Buddhaya.